dari di antara kalian, Cinta Ini Membunuhku, kira-kira yang paling galau brutal yang mana? Gabrut ya. Gabrut. Aduh gabrut. Ada tobrut cuy. Jadi toke di langit tapi brutal. Gigit sana sini. Terus lu nggak nyoba mau solo Ji? Itu di atas album ketiga tuh biasanya kalau nggak bubar, ada yang keluar, Ada yang nyalek. atau ada yang nyalek. Masing-masing dalam 3 kata, ada masif. Peace. Peace, oh, Damai. Love. Dan gaul. Lu negara yang pengen lu kunjungi apa sih? Saya pengen banget tapi belum sampean. Afrika. Itu wishlist kita. Kenapa? Ya kita emang pengen ke 5 benua aja Iya. gitu. Rian, Aduh. Apa salahku? Benar kan tadi? Bener. Apa salah ibuku? itu Willy itu. Kau hancurkan aku dengan sikapmu. Tak sadarkah kau telah menyakitiku. Lelah hati ini meyakinkanmu. Cinta ini membunuhku. Ketika kita punya album, independen itu kita nggak punya, akhirnya kita nggak punya uang karena mata pencarian kita selama ini kan ikut-ikutan festival kan. Iya. Nah kalau kita udah punya album kan malu kalau ikut-ikutan festival. Nah, Tapi ternyata ketika kita udah punya album, malah kita nggak ada pemasukan. Akhirnya kita mau nggak mau untuk bertahan hidup, kita ikutan festival lagi, tapi ganti nama. Jadi setiap ikut festival kita ganti-ganti nama tuh. Ntar tiba-tiba namanya It's a Jam lah, terus oh iya? Iya. apa Oki lah, terus apa lagi? Putih lah. Pokoknya yang penting setiap ikut festival kita ganti-ganti nama aja. Yang penting kita nyari juaranya aja. Dapat uang. Dapat duit Oh. udah. Nah kalau manggung kan lulu juga mukanya. Ntar pasti kan orang. Iya. Juri Iya. gitu. Ya jurinya enggak. Tapi mereka kan ya, kan kita kan bebas kan saat itu kan. Namanya beda. Namanya beda. Oh. Tapi akhirnya ketika ada festival yang tingkat nasional itu kita balik lagi ke nama asli. Masif. Masif karena kita anggap nama itu kayak punya doa lah. Ada arti yang bagus kan, Masif kan artinya besar. Iya. Jadi buat kita kayaknya kalau misalnya ikut festival ini harus balik lagi nih ke nama itu gitu. Dan ternyata emang namanya Bawoki dan tapi memang secara penyebutan jadi beda. Waktu itu kan Massive bahasa Inggris. Kalau pas kita masuk industri jadi ada D-nya jadi MASIV gitu. Oke. Lebih sederhana ya. Iya. The mess. Dipermudah. Oh dulu udah bikin itu konsultan ini Ben Sleo. Dia tuh juri kita sebenarnya. Oh, jurinya. Juri yang sering jadi juri kita saat kita ikut festival. Cuma ya gitu. Setiap dia jurinya pasti kita juara 1. Kayak udah hafal gitu. Karena Iya, dia udah hafal. demen banget kali ya dengan The Massive ya. Karena kelebihan kita waktu itu adalah selain kita mengaransemen lagu orang, kita selalu lagu satunya lagi tuh lagu karya kita sendiri. Oke. Jadi ketika band-band yang lain itu bawain lagu-lagu orang lain, Lu bawa lagu sendiri? Kita udah bawain lagu sendiri. Bahkan waktu kita ngamen di bis, itu bawain lagu sendiri. Lagu apaan cuy? Ya itu Cinta Sampai di Sini. Ada yang udah rilis di album. Cinta Ini Membunuhku. Itu Cinta Ini kita udah bawain. Membunuhku. Kita bawain. Iya, kita bawain di bis dan orang-orang tuh ngasih 2.000, ada yang ngasih 3.000. Jadi kita ngumpulin 40.000 tuh cepet. Nggak sampai sejam kali ya. Udah ke 40.000. Saya malak ya, agak malak-malak dikit kan. Daripada saya berbuat yang kriminal, Bapak Ibu. Rai belakang ini, betul. Sisanya kalau nggak dapat kita ya Ciledug. palak dikit lah. Berarti lagu-lagu itu emang udah kalian bawain bahkan sebelum orang-orang tahu ya. Aku Iya. malah mikirnya tadi kalian menang festival, ada label, baru ciptain lagu. Iya, itu Ternyata itu kebalikannya. Kita Iya. dari 2003 awal memang udah bikin lagu-lagu sendiri. Kalian sendiri yang nyiptain. Ya. Tapi di
Di antara kalian, Cinta Ini Membunuhku, Apa Salahku, apalagi sih yang lagu galau-galau deh. Merindukanmu. Merindukanmu. Sudahi Peri ini. Iya. Oh kalau disebutin banyak Pak, ini nggak Banyak, cukup kan? banyak. Nah, itu kira-kira yang paling galau brutal yang mana? Galau Menurut brutal. kalian, Cinta Ini Membunuhku lah ya. Galau Gen Z, brutal. maaf ya Kak. Cinta Ini Membunuhku lah ya. Gabrut ya, gabrut ya. Gabrut. Aduh gabrut. Ada tobrut cuy. Jadi toke di langit tapi brutal. Gigit sana sini. Wah, gue kadang-kadang nggak tobrut deh. Jadi kayak Ada tobrut deh. Dijual mahal tuh. Gimana Kak yang galau brutal? Beda-beda. Coba. Ya, kalau Rai. gua sih di album terbaru, di album ke-7 tuh ada lagu judulnya Lagu Untukmu. Oh itu gabrut tuh. Gak Galau brutal itu. Jadi yang bikin lagunya Rama. Cerita lagunya tentang gimana? tentang bokap gua. Ya, Yang Oh, yang oke. Lagu Untukmu. Lagu untuk. Lagu Untukmu. Itu wajib sih denger. Oke, Lagu Untukmu. Kalau itu gabrut banget ya. Mungkin yang gua tobrut kali mungkin ya. Dia tuh apa salahku kayaknya. Apa salah aku? Apa salahku tuh kalau dibawain tuh kayaknya tuh Tobrut banget. tobrut bubar. Gue suka tobrut sih. Gue suka. Liriknya Kalau tuh- gue tobrut tuh tobat brutal. Jadi gue akhiri semuanya gue tobat gitu. Gak mau galau-galau lagi deh gitu. Iya. Kalau Kakak apa? Kayaknya sih masih yang paling galau banget tuh Cinta Ini Membunuhku ya. Cinta Ini Membunuhku. Kayaknya kalau kita lagi manggung nih bawain lagu itu kadang suka kelihatan tuh ada yang nangis. Oke. Pegangan barikade kan tuh sambil Kakinya Tapi kayaknya cowok ya. Sedikit sering mulat. Sampai sekarang masih? masih. Wow. Kadang kita kan suka ada ini kan videografer kan suka ikut. Iya, iya, iya. Terus suka Oh, direkam dia tuh. Banyak momen yang ketangkap ya. Iya. Oke. Atau mungkin emang sengaja dia nangis biar kering. Bisa lah ya. Bisa jadi. Kalau kalian apa? Aku tuh nggak tahu ini galau atau enggak ya. Jangan menyerah sih. Entah Jangan kenapa menyerah. kalau bawain lagu itu selalu merinding dan banyak orang juga kalau aku lihat ekspresinya tuh ada yang nangis, ada yang pas denger lagu itu ya. Mungkin terwakili sama kisah hidup yang sulit ya. Iya. Kalau Kak Wahyu kira-kira apa? Ya kan siapa tahu kan temannya tahu Mas dia. Ya saya sih yang kasih aja lah. Yang penting tobrut. Udah novel. Maka tobrut dong sih agak liriknya. mirip ya, potong rambut agak mirip. kacamata juga ya. Kalau perut. Kacamata juga nih. Tapi Nanti kalau- waktu kita jamming yang main drum Gofar aja. Iya bener. Iya dong. Iya dong, bener Gofar ya. dong. Dugdak gitu ya, dugdak. Pakai kahon. Tapi setuju nggak kalau misalnya lagu-lagu kalian itu bisa dibilang lagu-lagu yang nggak kemakan zaman? Karena aku kan anaknya senopati banget ya. Asli. Bener. Live musiknya itu tuh selalu bawain lagu-lagu kalian sampai sekarang. Dan itu juga mungkin alasan kenapa anak-anak Gen Z tahu Tahu. lagu kalian gitu, karena nggak lekang oleh waktu ya, wah lagunya ini oke nanti kita undang kesini ya Kak. Setuju nggak kalau misalnya lagu kalian tuh nggak kemakan zaman? Kita juga kaget sih, ternyata Kaget sih. Kagetnya gimana? banyak sekali Ayam gitu, ayam. Sorry, Kak. beberapa kali kita konser gitu banyak banget yang datang tuh bahkan yang umurnya kayak masih 17 tahun, Seaku berarti ya. 18 tahun, Enggak, lu kan 16. 20 Iya. tahun yang maksudnya umurnya jauh beda sama kita kan. Kita kan sudah generasi Om. mendekati itu ya. Jadi kita bersyukur juga ternyata kita lagu-lagu Diterima. kita regenerasi ya pendengarnya. Dan ternyata relate juga sama mungkin keadaan anak-anak sekarang yang sering galau. Iya. Dan mungkin juga dia dengar lagu-lagu kita juga mungkin dari kakaknya atau dari bapaknya mungkin gitu. Tapi kalau denger lagu Cinta Ini Membunuhku tuh nggak bikin gue galau tau. Lebih ke apa? Galer. Maksudnya garuk leher gitu. Oke. Gila keren banget lagu ini nih. Dari C ke F itu. Kirain garuk paler. Ngapain laler hijau lu garuk kecil? Pakai plastik lagi gitu. Laler hijau nih garuk. Tapi perbedaan kalau aku mau nanya ya ke kalian para musisi kalian nih. Kalau zaman dulu itu kan nggak kayak sekarang ya. Sekarang kan udah ada digital platform yang lebih gampang didengar, ada ya macam-macam, ada Spotify, ada YouTube, ada segala macam, dan nggak berbentuk kaset lagi. Nah, ada berpengaruhnya nggak sih buat kalian? Kalau kalian Ya. pasti kan ngelewatin tuh masa-masa kaset, RBT. RBT, Iya. ya. Nah kita tuh termasuk yang beruntung karena kita
dapat ada di era perpindahan ya. Peralihan. Peralihan dari fisik ke digital. Nah kita tuh sempat album 1-2 tuh ada kaset tuh Masih ada sempat. kaset. Terus kita ada CD juga. Ya. Terus akhirnya sampai ke streaming. Nah sebenarnya kalau perbedaan sudah pasti kerasa sih karena sekarang ini pendengar tuh kayak bebas mendengarkan apapun ya lewat streaming kan. Jadi memang kita dituntut untuk bisa lebih kreatif aja sih. Karena kalau zaman dulu kan platformnya cuma 2 tuh. TV sama radio. Iya. Terus kalau misalnya mereka suka lagu kita, mereka beli album kita, album fisik kita kayak CD atau kaset. Nah, sekarang ini memang sudah bergeser kan. Orang sukanya dengar streaming. Tapi buat kita merilis fisik tuh masih penting sih. Karena kalau kayak gue sendiri masih suka tuh, misalnya gue suka sama musisi siapa, gue bawa albumnya dan gue minta tanda tangan. Nah, The Massive juga nggak mau meninggalkan itu juga. Jadi kita biasanya selalu ada CD. Bahkan yang di album 7 ini kita akan rilis Vinyl. piringan hitam juga. Keren banget. Tapi hanya 200 kopi Buat saja. collectible item saja. Nah, Kita mau dong buat taruh di sini. Di sini lukisannya suka jatuh, Kak. Banyak hantunya di sini. Kita butuh itu kasih lagi. padahal ada raja hantu di sini. Pada nggak cium tangan dulu sih. Tapi penting sih ya, maksudnya untuk karena kebiasaan kita zaman dulu kan nyetel, lihat lirik, baca thanks to gitu kan, ya kan? Iya, lihat desain gitu kan. Terus udah gitu tahu di mana rekamannya di mana. Rekamannya di mana? Siapa yang mixing? Yang produsernya mastering, siapa. iya. Dan menurut gue tuh kayak itu masih sesuatu yang menyenangkan sih. Iya. Makanya The Massive tetap terus ketika kita rilis album selalu ada fisiknya. Gak pernah nggak tuh, Ji? Selalu ada. Wah, mantap. Jadi kita sering banget ketemu sama Massivers gitu ya, datang ke kita minta tanda tangan di cover. Nah, kalau streaming kan susah, digital kan susah kan. Tangan di handphone. Pas lagunya gitu ya. Pas covernya. Pas lagunya ganti udah kata sama. tapi serunya adalah karena zaman itu kan memang zaman-zamannya di mana orang tuh tahu kaset masih banyak lah. Ya. Kita ngantri-ngantri tiap hari Selasa, gue ingat banget misalnya di Duta Suara atau apa, ada yang baru nggak nih gitu, liatin yang di box new release-nya kan, gitu kan. Dan kalian nggak mau meninggalkan culture itulah. Betul. Iya, sampai sekarang ya. Nah sebenarnya kita kemana-mana, kayak misalnya manggung di luar negeri pun juga pasti yang kita cari ada record store. Ya kemarin kita main di LA, ya kita cari ada salah satu record store terbesar di sana, namanya Amuba Music. Amuba, iya. Itu gede banget. Nah kita udah pasti ke sana. Terus kita cari record store yang memang independen. Biasanya tuh koleksinya gila-gila tuh. Gue ke situ tuh pas di SF tuh. Ya, Kamu juga. Iya, sih kan? Gede banget Iya, kan? gede banget, iya. Terus bahkan kalau di dalam negeri pun juga kita kalau misalnya manggung cari tuh record store yang independen. Kangen cuy ya yang gitu-gitu Kak, Duta Suara, di Aquarius ya. Nah gue pasti ke sana biasanya. Sekarang Sekarang nggak ada. Di sini ada nggak sih sekarang? Paling ya kalau Yang baru ya, rilisan baru ya? Baru apa ya sekarang ya? Nggak ada ya? The Majors kali ya. Oh Tapi iya, lokal ya? iya lokal. Kalau yang Luar nggak ada ya, second ya itu di Blok M Square banyak. Iya, Andi. Ya. Atau kalau piringan hitam sekarang udah banyak sih yang baru-baru juga kayak di Senayan apa tuh yang sebelahnya PES? STC. Oh, Itu STC ya. ada PHR tuh di situ. Atau Miller's Record juga ada di Bintaro. Itu ada. Kangen sih zaman dulu tuh, lihat Now, kompilasi Now. Terus lu nggak nyoba mau solo, Ji? Gue kebetulan lahir di Jogja. Bukan itu. Itu kota. Nggak mau nyanyi sendiri gitu. Misalnya Rian and the Massive gitu. jadi kayak Andra and the Backbone ya? Iya, jadi kan namanya nggak kayak Atau kan gitu. dia nyanyi solo tapi bandnya ngiringin mereka juga tetap. Iya, Rian and the Massive. Di bagian itu sama. Ngapain solo? Buang energi aja. Tetap bagi 5 ngapain gitu. Sebenarnya bukan nggak mau, tapi memang mimpi kita tuh di The Massive tuh kayak masih banyak gitu loh, kayak kita baru mulai sih. Bahkan kita merasa ketika kita masuk ke studio tuh kayak kita baru ngeband lagi. Kayak kita album 7 kan orang-orang biasanya tuh kalau band-band yang sudah established ya di Indonesia itu di atas album ketiga tuh biasanya kalau nggak bubar, ada yang keluar,
Atau ada yang nyalek. Banyak tuh, Ikutan, banyak ikutan. tuh. Tapi kita tuh kayak masih dengan rasa yang sama gitu kayak gairahnya masih sama gitu kayak kita Oke. waktu masuk album pertama. Soalnya banyak banget kan band-band sekarang yang kita nggak sangka-sangka naif ya gak? Ya, Bubar, Itu kan sedih kan, sedih kan? banget gitu kan. Terus yang bersih tegang antara Once Dani, Rika sama The Groove gitu-gitu kan banyak nih gitu-gitu. dan hampir band-band besar yang masih berkarya di Indonesia sekarang juga bukan dengan personel yang asli ya. Gitu. Jadi ya kita bersyukur masih dengan Sama nih, personel udah yang Jawa sama. ya. Terus kita masih punya mimpi-mimpi yang banyak ternyata gitu. Kita ngumpul, kita menulis banyak mimpi gitu dan memang itu tujuan kita. Kita selalu mencoba untuk men-checklist apa aja yang kita sudah capai kan. Kayak kita manggung di Amerika di Times Square kemarin, kita rekaman di Abbey Road itu kan salah satu mimpi kita juga. Oh iya, Birut pernah lah ya. 2019. 2019 ya. Keren. Gokil. Tapi kalau karakternya begini semua mah susah. Mau ributin apa coba? Kalau ada masalah, udah deh. Kalau ngademinnya gimana sih? Kalau masalah ngademinnya gimana? Nah itu dia, kita tuh kayak udah ngerasa kalau kita berantem tuh kayak nggak ada gunanya. Karena apa? Sudah terlalu banyak orang-orang juga yang bergantung sama The Massive. Kita punya kru. Iya, karena kalau ngomongin band itu periuknya nggak cuma Betul. personil band Bukan doang hanya, ya. bukan hanya buat kita kan. Iya, ada orang di belakang lah. Kita punya orang, banyak orang yang bekerja buat kita juga. Kalau kita misalnya hanya mementingkan ego kita, ya berarti kita nggak mentingin orang-orang yang ada di yang bekerja sama kita. Iya, setuju gue, setuju gue. Berantem gara-gara klub bola deh. Pernah nggak? Aduh, Emang Si satu bola idola Lu semua. MU semua ya? MU semua ya? Dia Juventus. Lu Juventus tuh? Ya. Wih, Trezeguet, Trezeguet. Pavel Nedved. Lu apa? Pak? gua Fiorentina kayaknya. Wah, anjing Batistuta. Rui Costa. Gua bulu tangkis bulu tangkis. Oh, sekarang bulu tangkis. Gua. Klub apa lo? Suka bulu tangkis? Bulu tangkis klub apa? Sekadar negara mana? Indonesia lah. Indonesia dong. The best kalau bulu tangkis. Pemain Iya. favoritnya siapa? Bulu tangkis. Lili Tampi lah ya. Iya kan? Kevin Sanjaya, Jonathan, Siapa Yang ya sekarang kalau Fajar. sekarang. Reksi Mainaki lah, kata lu kayak Reksi Mainaki dah. Sama Ricky Subagja ya. yang sekarang tuh ini Fajarian. Fajar. Fajarian. Dia Lu bagus sih. orangnya mana? Gua klub Bola. bola Persikabo kayaknya. Bogor bro. Persikabo tuh. Bola banget. Yang bola lu sama ini dong gigi dong. Yang suka bola. Ya kalau gue lebih ke gila bola sih. Jadi gila dia bolanya. Oh ya? MU Sampai parah. mana tuh gilanya? Ya ngejar gitu. Enggak gitu juga. Sampai berbusa Pas lo kalau pakai jersey, saya siapa ya? Iya. Ada apa ini ya? Sampai mana Kak? Saya Sampai siapa ya? Dia ngejar sampai ke stadion. ngejar di stadionnya ngejar-ngejar nggak dong? Aku kan suka MU. Ya nonton sampai Old Trafford Oh. berkali-kali. Lu tantangannya pernah dapet siapa aja? Tantangan MU? Pemain MU? Hampir semua. Kalau gue kan memang ada di era yang 99 ya, Iya. yang menang treble winner kan. Iya, iya. Itu hampir semua udah ketemu. Keren. Giggs pernah dapet lu? Giggs foto udah. Beckham sudah. Cantona belum? Cantona udah. Nah, udah. Ada Cantona udah? Udah. Oh, Keren banget. Pokoknya semua squad tahun 90-an udah hampir semua. Sampai Peter sisanya pas win aja cuy. Peter Schmeichel udah. Oh, kiper yoi. Ini kemarin kita mau ngomong di LA terakhir. Dia nyusul nonton bola dulu di MU. MU lawan apa? Pas apa? Kemarin lawan Leicester. Untung menang. Jauh-jauh datang kan. Kalau nggak menang ini juga tuh. Kalau misalnya gue nonton pas dibantai 7-0 kan, gue bisa nggak tidur berbulan-bulan tuh. Iya. Capek tuh. Tapi MU era itu oke lah ya. Tapi kalau gue sih bola, gue Perugia ya sama Dinamo Kiev ya. Nakata ya. Makata gue, Perugia gitu-gitulah. Ya, sama enak Dinamo bola. Kiev zamannya ini. Fiorentina. Apa? Shevchenko. Shevchenko, iya, Sheva. Bentar mau pada makan apa? Bola, si bola. Itu main film kan? Apa? Seva Arnas ya. Bukan, itu Eva dong. Itu Eva dong, Eva. Aduh.
Balik lagi ke The Massive deh nih. Prompter nyuruh kalian mendeskripsikan masing-masing dalam 3 kata The Massive. Ya. Dari Kak Wahyu dulu deh. Aku ya, aku berhiber ya. Dengan bersih, hijau, berwibawa. Aduh. Ayo. The Massive. Keluarga. Terus Cemara. Oh, itu satu kata. Itu nyambung terus kata. apa lagi ya? Rumah. Terus satu lagi apa lagi ya? Cuan. Cuan. Tambahin. Oh, apa? Udah. Peace. Bis. Peace. Oh. Damai. Love. And Gaul. Tapi emang gitu sih. Emang bener itu. Oke. Kalau aku Antv mau keren ya. Ya nggak apa-apa kan? Ya, Peace, love, and gaul. Boleh. Harus. Kalau Gigi, apa? Gigi gimana Gigi? The Massive itu pemimpi ya. Terus The Massive itu energik. Udah pernah lihat Mas manggung belum? Udah. Energik. Terus The Massive itu apa ya? Cuan. Nggak. Yang Cuan lagi. Cuan lagi. The Massive itu Gua tepuk pundak kebalik-balik. Kamu nih kata. The Massive around the world. Wih. Itu katanya banyak ya. Banyak gitu. Udah satu tuh around the world. Udah 3 tuh. Ya. Lu apa Yan? Gue apa ya? Oke. Energi. Energi. Terus semangat. Tapi ngomongnya Enggak. Ngomongnya sangat bersemangat ya. Semangat. Atau lagi? Duit. Gua kata juga apa sih? Cuan. Lu negara yang pengen lu kunjungi apa sih? Saya pengen banget tapi belum sampean. Afrika. Honolulu. Honolulu. Loh, Honolulu kan sininya Amerika. Afrika itu wishlist kita. Kenapa? Ya kita emang pengen ke 5 benua aja gitu. Tinggal Afrika yang belum. Afrika yang belum. Gila, keren banget loh mereka ini. Dan kemarin beneran dapat undangan sih kalau jadi. Iya. Ke Afrika? Kita juga bingung Semua tuh. jadi. Sudah ada undangan buat kita ke sana. Wah keren, kapan cuy? Pemimpi beneran ya. Harusnya tahun ini harusnya. Ke Afrika? Doain. Mantep. Ntar gue tinggal sana ya? Ya. Oke, terakhir dong, coba reminder nih teman-teman yang nanti mau nonton konser perayaan 2 dekadenya The Massive, mungkin boleh disampaikan. Ya, buat Gimana? teman-teman, buat Massivers, buat para pecinta musik Indonesia, jangan lupa untuk datang, nonton, dan juga beli tiket konser The Massive 2 dekade tanggal 1 Juli di Hall Basket Senayan. Masih ada waktu, tinggal sedikit lagi sih tiketnya. Silakan war. Yang pasti war ini tidak membuat kalian mental kalian tidak terganggu dan terhindar dari pinjol. Oke, kalau gitu kita langsung main games aja. Nama gamesnya adalah Nada 3 Detik. Akan memainkan 3 detik awal nada lagu The Massive. Personil The Massive rebutan harus menebak dalam waktu 10 detik. Boleh minta mendengarkan ulang 2 kali atau minta tambahan jadi 5 detik. Terus nyanyikan ref lagu tersebut. Tapi gampang cuy lagunya mereka tapi. Kata siapa? Belum tentu. Orang awalan doang kok. Coba. Susah. Udah pas bagian hayatnya. Tawa itu lah. Lagu ada itu. Oke, siap ya. Boleh minum dulu Kak kalau mau minum. Ya udah, thank you. Oke, siap ya. Mulai. Otot. Siapa? Siapa duluan? Coba. Saya. Arai. Jangan menyerah. Aku juga bisa tahu, gampang. Gampang. Gampang banget. Lagu kedua. Diketik ya scoresnya ya. Oke, lagu kedua. Kiki. Kalian dulu. Cinta sampai di sini. Benar? Benar. Benar nggak? Oh ya gue. Benar di sini.
Kita megang. Bener itu? Betul, Ya, betul. bener. Lagu Oke. ketiga. Ayo dong, lebih semangat lagi. 3, 2, 1. Rian. Aduh. Apa salahku? Bener kan tadi? Bener. Apa Satu, salah ibuku? Itu Willy itu. Apoy. Oh, Apoy, respect. Steve Boy. Siapa yang belum dapat poin? Boy. Oh ya. Oke, siap. Lagu keempat. Kiki. Cinta ini membunuhku. Wih. Gampang. Gampang nih lagu ini soalnya. Iya. Oke, lagu kelima ya. Ini lebih susah lagi karena ini ada featuringnya. Dia tanpa kata. Featuring siapa? Featuring Limbat. Oh, Diam tanpa kata. iya juga ya. Bener juga. Baru kepikiran lagi. Harusnya udah klipnya dia ya, harusnya. Boleh juga tuh. Ide baru. Lu ri, Featuring dia. lu remake. Diam tanpa kata. Dia aja udah sendiri. Gini aja. Bawa burung hantu ini. Thank you. Iya nih bagus. Pokoknya konser nanti harus ada tuh sosok Limbat ya. Bisa. Oke. Dia MC-nya aja Limbat kan. Megang mic aja gini-gini. Oke, next lagu ke-6. Right, Rian. Merindukanmu. Betul. Oke, lagu ke-7. Rian. Semakin. Yoi. Gampang cuy. Lagu ke-8. Ini lumayan susah. Ya. Karena featuring. Featuring apa lagi? Featuring beneran nih, dengerin lagunya. Oke. Aku sangat Di antara kalian. Featuring kan? Siapa itu? Bertiga. Oh, bertiga. Bertiga, Pak. Bener. Iya, Kurang iya. ya, ntar coba gue Oke, kita lihat skornya ya. Ada Karian 3, Kak Rai 1, Kak Rama 3, Kak Kiki 1. Oke. Wah, Rian sama Rama. Berarti sat-set ya orang. Gampang ya. Iya. Ini masih mau nyanyi beneran? Nyanyi dong. Serius, seru banget. Spesial buat Bohomania. Buat Bohomania. program. Kak, ini nama programnya bohong kan? Bohomania. Parah banget sih, ngomong tapi gak apa-apa. spesial buat siapa ya? Tes Lisius. Buat tes Lisius gitu. Ya, dan Bohomania. Oke, udah kita langsung dengerin aja. By the way, terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton. Baik. Terima kasih Thank you, thank you. Sukses buat nanti konsernya. Jangan lupa Amin, undang amin. kita juga ya. Pasti. Dan please, The Massive. Iya. side by side. No need to feel sad when you're here. I always feel glad. Take my